katakanlah. Kalau sampai di sini ada kalimat katakanlah, berarti ini model-model ayat yang merupakan amunisi dari Allah untuk para nabinya, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Nah, amunisi untuk apa? Ya, amunisi untuk bagaimana menjawab ini yang berbeda. Jadi kalau di situ disampaikan bahwa kul katakanlah wahai orang-orang yang beriman, tapi lebih kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalimatnya ya qaumi? Meskipun nanti kita maknai sebagai bahwa kita juga harus begitu kepada orang-orang yang membantah itu ya, karena kita adalah pelanjut dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Maka kul katakanlah wahai kaumku, ya wes kalau kamu memang pengen jludur kayak gitu, i'malu ala makanatikum. Terus kamu berbuat seperti apa yang kamu inginkan. Silakan. Ya, silakan. Ini amilu dan aku pun akan berbuat seperti apa yang aku inginkan. Ini seperti kalimat ini ya, kalimat tantangan yang biasanya itu bukan tantangan tapi lebih kepada ya wes saya pelaku dewe-dewe wes gitu. Kalau kamu memang udah tidak mau diberitahu, udah nggak mau dikasih penjelasan, udah benar-benar nggak mau mengikuti jalan yang aku tawarkan, yang gitu, maka ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum, lakum dinukum waliyadin. Nah, terkait lana a'maluna walakum a'malukum itu banyak ayatnya ya, yang menyatakan bahwa ya sudah, sekarang kamu ya berbuat menurut kehendak kamu, berperilaku menurut perilaku kamu, beramal menurut agama yang atau kepercayaan yang kamu inginkan, sementara aku ya eh, akan beramal menurut amalanku sendiri. Gitu sudah. Jadi lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Kenapa? Karena kalau sudah eh, berbeda seperti itu ya sudah, kamu berbuat menurut agamamu, aku berbuat menurut agamaku. Nanti kita lihat di akhirat, gitu kan? Akan kita lihat di akhirat siapa orang yang benar-benar eh, kalau mereka saling memperdebatkan tentang Allah, antara Tuhanku sama Tuhanmu dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 139. Coba dilihat di sana dulu. Di surat Al-Baqarah ayat 139 itu ada beda, coba ya, monggo. Monggo. Itu ada ininya, ada apa? Ada hubungannya dengan ayat ini. Silakan. Oh, sudah ketemu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah kamu tidak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri.
Sadaqallahul adzim. Nah, di situ itu jelas. Jadi haju. Kul katakan juga sama. Ini ayat 139 surat Al-Baqarah ini hampir sama. Jadi kalimatnya, kul katakanlah wahai Muhammad haju. Hajuna. Apakah kamu masih mendebat kami? Tentang apa? Tentang Rob kami dan Rob kamu. Padahal sebenarnya Rob kami dan Rob kamu itu sama. Cuma kamu aja yang apa kemudian menyimpangkan paham. Misalnya Yahudi kemudian menyatakan Allah punya anak, yakni Uzair bin Allah. Kemudian orang-orang Nasrani menyatakan Isa bin Allah, Isa itu putra Allah. Ke sana. Sementara kami enggak, kami konsisten bahwa eh, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak diperanakkan dan tidak beranak, gitu kan? Tidak. Ada juga kalian orang-orang musyrik Mekah yang menyekutukan Allah dengan dewa-dewa, dengan ini itu. Kami enggak. Dulu kamu juga sama dengan kami. Agamanya juga agama yang mengesahkan Allah. Tapi kemudian beriring dengan waktu sekian ratus ribu tahun, berbeda. Masuklah tradisi-tradisi yang nggak jelas tuh. Akhirnya kemudian Allah kamu samakan dengan ini itu, Tuhannya banyak dan lain sebagainya. Maka ya sudah, kalau memang kamu masih begitu, dalam ayat 139 surat Al-Baqarah, yang terkait dengan surat Al-An'am ayat 134 ini menyatakan bahwa ya sudah, lana amalun walat amal lukum. Ya sudah, kalau gitu amalmu ya amalmu, amalku ya amalku wes. Dewe-dewe wes kalau gitu. Nanti kata Allah di situ disebutkan fasaufa ta'malun, fasaufa ta'lamu. Kamu nanti akan tahu kok. Kamu nanti akan tahu. Fasaufa ta'lamun man takunu lahu aqibatud dar. Nanti kita buktikan aja di akhirat. Siapa di antara kita yang benar-benar mendapat hasil atau kesudahan atau tempat tinggal yang baik di akhirat. Nanti kita lihat. Ketika Rasul sudah sampai pada topik di mana ya sudah, nanti kita saling melihat. Ini sebenarnya untuk umat berbahaya. Kenapa? Karena umat berarti sudah dilepas tuh. Sebaliknya Rasulullah juga sudah fa'alid anhum, melaksanakan perintah untuk berpaling dari mereka. Waduh. Nah, kalau sudah Rasul diperintah berpaling dari mereka ini, berarti memang itu sudah nasib jelek itu. Kenapa? Karena bahkan ketika umat itu jahat, tetapi Allah masih belum memerintah berpaling, Rasul itu tidak boleh berpaling. Seperti misalnya kisah Nabi Yunus. Itu kan umatnya jahat banget. Bantah saja kalau dikasih nasihat tuh. Wis pokoknya idap-idap kalau orang Jawa bilang. Loh, akhirnya Nabi Yunus mengambil keputusan sendiri. Zahiban mughadiban. Jadi pergi dengan marah. Nabi Yunus marah, intinya marah, mutung lah. Lalu pergi meninggalkan umatnya. Tapi karena bukan atas perintah Allah, artinya meninggalkan itu inisiatif sendiri, didukani, dimurkai Allah. Akhirnya sampai ada kejadian, dilempar dari perahu, dari kapal, terus dimakan ikan tundun itu. Nah, itu satu peringatan. Bahkan di dalam perut ikan itu pun, Nabi Yunus kan minta ampun kepada Allah itu. Ya, jadi betapa bahwa kalau Allah sudah memerintahkan nabinya untuk berpaling, berarti ini sudah saking bolingnya, sudah saking memang udah nggak bisa itu. Itu yang berkenaan dengan yahdi mayyasya wa yudhillu mayyasya. Nah, di situ disebut mang takunu lahu fasaufa ta'lamuna mang takunu lahu aqibatud dar. Wes, kalau memang nggak mau ya sudah, nanti kita buktikan saja di akhirat siapa sih yang selamat, kamu atau aku. Itu ya terkait tadi atau hajuna fillah. Kalau sudah kamu berbantah-bantah terus terhadap apa yang aku serukan bahwa Allah itu esa, Allah itu tauhid,
kamu itu enggak, ya sudah, kamu dengan kamu, lana amaluna walakum amalukum, nanti kita lihat di akhirat. Jangan sampai kita dibegitukan oleh Allah ya. Makanya ayo jadi hamba Allah yang wis nang nurut. Jangan sampai. Kenapa? Karena nanti ujungnya itu ada satu ayat itu bahwa kalau kamu tidak kunjung taat, kami dengan mudah loh akan yang ayat sebelumnya itu, kami akan dengan mudah untuk menggantikan kamu dengan umat yang lain. Umat yang lebih taat. Umat yang lebih eh, mempercayai Allah. Umat yang lebih baik. Itu ada itu. Jadi Allah kalau kami katanya, kami akan mengganti dengan umat yang lebih baik. Dan itu menjadi apa ya? eh, bukan hanya ancaman, tapi sudah dibuktikan oleh Allah. Nah, misalnya umatnya Nabi Nuh yang kemudian nggak kunjung apa eh, taat, lalu kemudian digantikan oleh umat yang lebih baik. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Jadi itu ada banyak dalam, bahkan orang-orang beriman itu diancam Allah begitu. Kamu ya, kalau sampai kemudian masih lewel, dablek, apalagi sampai kemudian murtad dari agama ini, kata Allah, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang lebih baik. Yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintai Allah. Itu ada itu. Itu. Coba dibuka di Quran surat Al-Ma'idah ayat 54. Coba dibuka. Surat Al-Ma'idah ayat 54. Monggo. Izin, Gus. Oh, yang tadi belum baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, ada yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha Nah, mengetahui. kalau ayat yang dibaca tadi, ayat 54 itu kan gitu. Itu kepada orang beriman loh, kalimatnya. Hai orang-orang beriman, nggak kunjung taat, kamu masih kita gitu aja, ngaku beriman, tapi prakteknya ya jauh dari keimanan, kamu masih gitu aja. Hati-hati. Barang siapa di antara kalian yang kemudian gitu-gitu minggir, kemudian tidak terasa sebenarnya perilaku itu sudah jauh dari Islam, meskipun ngakunya masih Islam, tapi dalam catatan sebenarnya sudah murtad dari Islam, maka Allah akan mendatangkan umat yang lebih baik. Siapa cirinya mereka? Ciri mereka adalah satu kaum yang Allah mencintai mereka karena mereka sangat mencintai Allah. Mereka lemah lembut sesama muslim, sesama orang beriman, tapi keras sekali terhadap orang kafir. Bukan sebaliknya, sama orang kafir lemah lembut, tapi sama orang beriman sendiri dibubar-bubarin. Gitu kan? Keras banget. Ini apaan ini? Lalu mereka yang berjihad di jalan Allah, yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Oh, maju terus. Kalau hanya dicela manusia, oh, nggak khawatir. Jadi dalam melaksanakan ajaran Allah, nggak khawatir dia untuk dicela. Nah, umat yang seperti itu hanya akan menjadi pengganti. Jangan sampai kita karena khawatir dicela, akhirnya kita tidak berani melaksanakan ajaran, karena khawatir dijauhi, lalu kita ragu, apalagi mundur. Jangan sampai. Allah gampang loh mengganti sampean semua, gitu kata Allah. Kemudian ada juga di surat Muhammad ayat 38. Coba dilihat kan dia. Surat Muhammad ayat 38. Sudah ketemu? Kemudian juga di surat An-Nisa ayat 133 dan Ibrahim ayat 19 sampai 20. Ya.
Udah? Surat Muhammad 38 ketemu? Silakan Mas Abi. Guys, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad 38 guys. Oke. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya, dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Shadaqallahul Nah, adzim. itu. Kan sudah diperintah. Kalau kamu punya harta, sedekahkan untuk agama. Sebenarnya itu bukan untuk agama, itu untuk dirimu sendiri. Tapi alasannya ada aja. Itu ternyata di masa Rasulullah juga sudah ada orang-orang begitu kayak kita ini. Lalu kata Allah, ya sudah, kalau kamu masih pelit, gitu tadi dibaca Pak Mas Abdi tadi. Kalau kamu masih pelit, masih ya pokoknya sulit itu, dan kamu masih berpaling dari perintah dan anjuran itu, ya sudah. Nanti Allah akan mendatangkan dan mengganti kamu dengan umat yang lain, yang tidak kikir, yang tidak pelit, ya kan? Yang tidak seperti kalian ini, kata Allah. Nah, dari itu juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 133, dalam surat Ibrahim ayat 19 ayat 20, dan seterusnya. Nah, kita kembali kepada ayat yang kita kaji hari ini. Jadi, Allah begitu. Jadi, kalau kamu memang benar-benar itu, Allah maha kaya kok. Yang kemarin disebut Allah Ghaniyun. Allah itu maha kaya. Kan gitu. Sebenarnya Allah tidak butuh kita. Kita yang justru butuh Allah. Nah, karena itu, ayo kita kembali kepada satu pemahaman untuk diri kita. Jangan sampai kita diganti. Karena kalau sampai ayat 133 tadi, Al-An'am yang atasnya itu tadi, itu kan, wa istakhlifim ba'dikum, kamu akan diganti dengan yang lain setelah kamu. Nah, itu jangan sampai, ya. Maka kata Allah, innahu la yuflihu dhalimin, orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Seolah-olah kalau mengikuti Allah itu akan akan buntung. Enggak, justru mereka yang mengikuti Allah itu yang buntung. Wa ja'alu lillahi ma dhara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaihim. Lalu mereka menyediakan bagian hasil dari tanaman hewan itu bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah, ini untuk berhala-berhala kami. Nah, ini kan sekarang terjadi. Nah, kan? Ini nanti untuk sembelih dengan nama Allah, tapi sebagian lagi untuk Mbah Mbah Roro Sopo yang nunggu jembatan itu, kepalanya ditanam di sana untuk Mbah ya Dayang Sopo. Nah, terjadi sekarang, padahal ayat ini sudah 1.500 tahun yang lalu. Lalu dia famakana, kata Allah, famakana li syuruka'in fala yasilu ilallah, maka bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan, kata Allah. Sementara wa makana lillahi fa huwa yasilu ila syurakain, justru bagian yang katanya untuk Allah tadi malah sampai untuk berhala-berhala mereka, untuk mereka. Jadi nggak ada yang sampai kepada Allah, itu nggak ada. Itu intinya. Sa'ama yahkumun, sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Jadi ketetapan-ketetapan hukum atau standar-standar ritual yang dibuat sendiri oleh manusia itu adalah mayaftarun, apa yang mereka buat-buat. Dan semua itu menurut Al-Quran hanyalah illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Itu hanya berdasarkan persangkaan-persangkaan. Oh, kayaknya begini deh. Kalau itu kayaknya begini deh. Itu. Dan menurut Mbah Bian itu dulu begini. Itu hanyalah, kalau menurut Islam ya, hanyalah persangkaan. Hanyalah apa bayangan-bayangan ilusi yang sebenarnya tidak ada begitu. Gitu. Tidak ada yang nunggu gerumbul situ tuh tidak ada. Gitu loh. Jadi apa yang sampean ikuti wa intuti aksara man fil ardi,
Kan gitu. Kan sudah sering saya sampaikan bahwa kalau kita mengikuti orang di bumi, gitu, yang kemarin surat Al-An'am juga ayat yang ke-116, coba sama back sedikit. Kita ini sekarang sudah sampai di surat Al-An'am ayat 135. Nah, coba sama lihat buka sedikit yang Al-An'am ayat 116 kemarin. Yang 116 coba. Ayo coba kita back sedikit di ayat yang 116. Monggo. Ayat yang 116. Ketemu? Di Al-An'am juga, di surat yang sedang kita kaji ini. Dah? Monggo dibaca coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa? Bu siapa? Bu siapa tadi? Monggo. Silakan. Monggo. Suaranya kurang jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu. Yes, siap. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi kita coba garis bawah yang di belakang itu. Kan kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir wa in, dan jika tuti kamu mengikuti aksaro, mayoritas, kebanyakan, mainstream, mangfil ardi, di muka bumi ini, maka yudiluka, mereka akan menyesatkan kamu loh, hati-hati. Mayoritas belum tentu benar, itu Allah sampaikan begitu. Kebanyakan orang belum tentu benar. Pendapat orang yang viral belum tentu benar. Apa yang diikuti oleh banyak orang belum tentu benar. Kenapa? Mereka bisa jadi menyesatkan. Kenapa? Karena iyat ambiuna, tidaklah mereka itu mengikuti paham ideologi. Itu hanya ilah dhonna, kecuali hanya prasangka-prasangka, prediksi-prediksi, praduga, analisa logika saja. Wah, ini wilayah rusun, dan bahkan sebagian dari mereka hanyalah karangan-karangan cerita. Oh, ini begini, dulu dia bisa terbang, maka begini. Ilah dhonna wa in wilayah rusun. Dan itu sudah ditebak Quran 1.500 tahun yang lalu. Artinya perilaku semacam itu sudah ada sejak 1.500 tahun yang lalu, maka jangan mengikuti itu ya. Kita, apa yang ditetapkan oleh mayoritas belum tentu benar, karena ikutilah kebenaran Al-Quran ini meskipun sedikit. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Saya sedang berada di Taliwang ini. Alhamdulillah saya kemarin berada di Taliwang, Sumbawa Barat, ternyata bukan Sumbawa Besar, Sumbawa Barat. Monggo, yang bertanyakan silakan. Monggo, ada? Terkait dengan ayat 135 dan 136 surat Al-An'am, atau topik lain, silakan, monggo. Oh iya, kemarin ada ya topik yang juga ditanyakan, tapi lewat tulisan itu ya. Ada sebelum itu saya terangkan? Nggak ada, oke. Ini kemarin ada pertanyaan dari saudara kita, nah siapa ini? Dia menyatakan begini, izin bertanya Gus, tentang keberanian dan keyakinan yang tadi Gus bilang. Ini kemarin ini, cuma belum tersampaikan. Ini saya lagi latihan untuk melangkah, katanya itu. Latihan melangkah, latihan jalan kaki, karena sedang patah kaki. Pertanyaannya, jadi maksudku saya berani saja lanjut, atau Allah nanti pasti bakal menjaga kita. Pertanyaan gitu. Kalau saya boleh terjemahkan pertanyaan ini, intinya ketika saya ikhtiar untuk bisa latihan jalan ini, tetap saya lanjutkan
dengan keberanian untuk ikhtiar atau sudah pasrah saja sama Allah. Ini itu. Jadi tidak ada Allah perintah kemudian tawakal itu artinya kamu diem saja nanti tidak ada begitu. Kita itu tetap diperintah Allah untuk ikhtiar, tetap. Jadi tawakal itu tidak ada hubungannya dengan kita diam. Tidak. Tawakal itu adalah setelah kita berikhtiar dengan sangat kuat, dengan segenap upaya, maka hasilnya serahkan Allah. Itu namanya tawakal. Tapi ikhtiar itu wajib. Karena apa? Innallaha gitu. Innallaha la yughayyiru kan gitu. Ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu sudah jelas bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Berarti kan diperintah ikhtiar itu. Coba dibuka di surat Ar-Ra'd ayat 11. Monggo. Ar-Ra'd ayat 11. Kalau nggak salah kemarin Mas siapa kemarin yang nama profilnya Iceman atau siapa gitu. Namanya kok Iceman. Silakan dibuka di surat Ar-Ra'd ayat 11. Sudah ketemu? Tahu? Guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, itu. Jadi yang dibaca itu jelas. Jadi kita itu perintah Allah untuk berikhtiar. Maka ketika sampean patah kaki ya berobat. Bukan kok kemudian kita tawakal itu sudah berobat, nanti tidak tetap berobat, ikhtiar. Cuma semua hasil dari semua ikhtiar kita itu, percayalah apapun hasilnya, sembuh atau tidak sembuh, diberi baik atau gimana, itu adalah semua karunia Allah. Itu di situ letak syukur gitu. Tapi harus tetap optimis gitu ya. Termasuk dalam hal cari rezeki juga begitu. Termasuk dalam hal bahkan konsep dakwah kayak kami begini, misalnya saya inilah kalau dari Bali berarti melewati 3 pulau, menyinggahi melalui 4 pelabuhan, gitu kan, menyeberangi 2 selat laut untuk sampai di Ketapang ini. Ya ini ikhtiar. Saya tidak tahu apakah nanti di sini kemudian dakwah itu melempem ataukah penuh dengan keberhasilan. Saya tidak tahu. Itu urusan Allah. Yang perlu kita tahu adalah bahwa ikhtiar sebanyak mungkin, sekuat mungkin, semampu kita bisa. Gitu. Termasuk dalam hal duniawi juga begitu. Jadi, never stop, never ending. Never fail. Jadi kita harus maju terus. Ya, saya rasa itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Salam sehat, salam semangat, salam selamat dunia akhirat dari Bumi Taliwang Sumbawa Barat. Semoga dulur-dulur dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahi Allah, kesehatan jasmani rohani, dianugerahi Allah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dianugerahi Allah. Ini ada yang tanya, apa bertanya untuk jadwal hadisnya, insya Allah tetap jalan ya. Tapi kalau pas saya lagi di perjalanan gini memang agak tersendat ya, karena apa? Saya biasanya di jalan kalau siang itu kan pas lagi sibuk, sehingga mungkin kalau pas saya lagi mukim di Denpasar insya Allah nanti tetap jalan insya Allah. Dicek terus saja Zoom-nya. Untuk yang kajian tafsir hadis ba'da zuhur itu ya. Itu memang kita sedang mengkaji hadis, kadang singkat kalau kajian hadis ba'da zuhur itu singkat, hanya sekitar 15 menit mulai jam 13.00 WITA atau 12 WIB
sampai jam 12.15 karena hanya baca 1-2 hadis gitu aja. Saya terangkan sebentar, ya hanya untuk asupan ruhani. Karena yang kita sedang baca adalah Lulu Al-Marjan, itu kumpulan dari hadis tertinggi derajat kesohihannya, yakni mutafaq alaih semua itu. Nah, hadis-hadis Nabi, kita biasanya baca itu pada zuhur. Kalau di Jawa dan Indonesia Barat ya pada zuhur itu jam 12. Kalau di Wita ya jam 13. Kalau di Wit ya berarti jam 14. Tapi kalau pas waktu saya bepergian gini ya memang ada kajian tuh, cuma tidak di-zoom-kan mungkin ya. Sedang digantikan oleh saya atau satu saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat pada Allah merahmati kita, menuntut kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وارزقنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت. آمين. سبحانك ربنا وتعالى لك الحمد لله ما قضيت استغفرك واتوب اليك واتوب. آمين. اللهم ارفعنا البلاء والوباء وقدر المسلمين وانجنا شيئا فرب لنا جنا ولينا سيغنا من قبل ذلك ربنا لا تجعلنا. آمين. آمين. أهلنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيتك قد انت آمين. ربنا من تكتبنا مع الشهيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين. وهب لنا من لدنك رحمة من غير شهادة ربك لنا وشهادة لا يوجد البلاء والبلاء في الشقاء ثم لا شهادة وعدم نسألك التقوى آمين. ونرجو رب العزة ما سبحانه سلام آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بالقرآن